Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan April 2022. Aku akan mulai dari yang single dan abis itu baru yang couple-nya ya. Seperti biasa aku akan selalu ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang general, yang sangat umum. Pembacaan untuk general sendiri mengenai hidup dalam segala aspeknya ada di video lainnya, silahkan dicek aja, ada playlistnya. Eh, yang aku mau ingatkan adalah pembacaan ini bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak dengan situasi kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai, bisa cari placement yang lain, ataupun bisa, ya silahkan move on gitu ya. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan cara aku membacakannya, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kalian temukan di dalam video dan channelku. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Oke, yuk kita mulai untuk pembacaan kalian masing-masing. Capricorn, ini adalah pembacaan cinta asmara untuk yang single April 2022. Nanti sehabis ini baru yang couple-nya. Dan untuk general reading mengenai berbagai aspek dalam kehidupan itu ada di dalam video terpisah ya. Kalau tertarik silahkan dilihat. Oke, waktu aku lagi shuffle, aku merasakan kayak ya kalian tuh mungkin sedang udah tidak mempertahankan, melepaskan, menyerahkan, mengikhlaskan, menuluskan, karena melihat adanya satu situasi dan kondisi yang kayak nggak ada harapannya lagi gitu loh. Tapi itu adalah apa yang kurasakan saat shuffle ya. Kita lihat apa katanya tarot. The Lovers dalam keadaan tegap. Ini mengenai keharmonisan ya. Bisa jadi ini ada juga hubungan ya, relationship, satu hubungan dengan ya ini bisa jadi hubungan dengan seseorang gitu ya. Yang menjadi pemikiran kamu, termasuk juga ini adalah kamu dengan pilihan-pilihan kamu, ataupun ini ya kamu punya pilihan maksudnya ya. Tetapi ini juga kamu dalam menjaga keharmonisan dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu, juga mendapatkan keseimbangan gitu. Buat beberapa dari kamu ya ini bisa jadi di dalam kehidupan kamu sekarang mungkin ada beberapa pilihan, bisa jadi ini adalah orang di mana kamu sedang menimbang gitu ya, yang mana yang memang tepat untuk gua atau yang gua inginkan. Eh, Ataupun misalnya kamu masih masih antara mau move on ataupun tidak gitu ya. Ini bisa jadi seperti itu juga. Tetapi ini adalah merupakan pilihan-pilihan yang kamu hadapi pada saat ini. The Hangman dalam keadaan tegap, menggantung ya, tidak kemana-mana, mencoba melihat dari arah yang berbeda, mencoba merubah perspektif, merubah cara berpikir dari segi dan sudut yang berbeda, tetapi masih belum melepaskan ataupun masih belum mengambil langkah untuk melepaskan diri dari keadaan yang menggantung ini. Six of Pentacles dalam keadaan terbalik. Tetapi ini bisa jadi yang tadi aku bilang ya. Rasanya tuh kayak ini bisa jadi berhubungan dengan orang di masa yang sebelumnya ataupun orang yang sempat ada dalam kehidupan kamu, yang mungkin kamu masih melihat dan melihat apakah dia akan datang lagi, dia akan kembali lagi, dia akan berubah, atau akan bagaimana. Tapi dengan adanya Six of Pentacles dalam keadaan terbalik, kamu mungkin melihat ketidakseimbangan di sini. Mungkin dengan keadaan kamu nggak ngapa-ngapain, ataupun kamu masih berharap dan lain sebagainya,
Kamu merasa ini bikin gua jadi kehilangan keseimbangan, kehilangan balance gue gitu ya, ataupun kayak kok gua aja yang mikirin, tapi kalau gue lihat kok dia kayaknya nggak mikirin gue yang sedih, tapi kok dia kayaknya nggak sedih, dia kok kayaknya fine-fine aja sama dirinya dia, eee, dan hal-hal yang kayak gitu yang kamu ngelihat kok kayaknya nggak ada keadilan gitu loh di sini. Dan mungkin kamu mungkin sempat kayak memberikan waktu ataupun bahkan memberikan upaya dan usaha gitu ya, tetapi kamu melihat ini tidak ada timbal baliknya gitu loh, seakan-akan hanya gua saja yang ingin mengupayakan, tapi orang yang gua ingin upayakan ini tidak ada apresiasinya mungkin, ataupun tidak menghargai mungkin, ataupun bahkan kayak gua kayak ketemu sama tembok gitu loh rasanya. Seven of Swords dalam keadaan terbalik. Ya, ini ada orang yang berusaha masuk kembali ya, masuk kembali kepada satu situasi yang dia sudah tinggalkan. Dan ini aku lihat adalah dia meninggalkan hal tersebut mungkin tanpa bicara, mungkin tanpa kabar, ataupun bahkan ya dia meninggalkan sesuatu yang dengan berantakan begitu saja dan dia nggak peduli, dia pergi aja dengan apa yang dia bisa ambil, apa yang dia bisa bawa gitu ya. Tapi aku juga melihat adanya deceptions di situ. Cuman buat beberapa dari kamu, ini seperti orang yang sudah kerap melakukan hal ini. Orang yang maksudnya sering melakukan hal ini. Buat sebagian dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan orang, walaupun ya kamu ini dalam pembacaan single kan ya, kamu mungkin berhubungan dengan orang ataupun ini adalah orang dari masa lalu yang kerap melakukan hal ini, yang dia datang pergi datang pergi datang pergi, dan walaupun kamu sudah ngeliat, oh gua udah single, gua ngelihat dalam pembacaan ini, dan ini tuh nggak ya terjadi dalam beberapa kehidupan orang lain di mana gua udah nggak ada apa-apa, dan akhirnya gua udah nyerah dah gue gitu ya, orang ini kembali lagi. Tetapi ini adalah hal yang bukan hanya sekali gitu loh, yang aku lihat tuh bukan hanya sekali dilakukan oleh dia. Dia untuk pergi datang, bahkan buat beberapa dari kamu di ghosting terus dia datang lagi. Bahkan mungkin dengan kayak nggak ada terjadi apa-apa, kayak nggak bikin salah gitu ya, dengan segala alasannya, bahkan buat beberapa mungkin nggak memberikan alasan apa-apa yang masuk akal. Dan buat sebagian dari kamu, orang yang mungkin kamu nantikan ini ataupun orang yang berusaha masuk ini sudah melakukan hal-hal yang membuat kesulitan, masalah, atau bahkan menyakiti kamu. Two of Swords dalam keadaan terbalik ya. Kamu sebenarnya melihat, sudah mulai melihat apa yang sebenarnya gitu loh. Kalau dia dalam keadaan tegap ya, dia bisa jadi tidak melihat atau pura-pura tidak melihat hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian dia. Seperti yang aku selalu ngomong, red flags dalam diri seseorang, dalam perilakunya, dalam perbuatannya. Ada yang perlu diperhatikan, yang ini bisa membuat dampak yang kurang baik. Tetapi kadang-kadang karena harapan kita, kadang-kadang kita nggak ngelihat itu, ataupun kita berusaha nggak ngelihat itu, ataupun bahkan kita berusaha memaklumi hal-hal tersebut ya. Tetapi di sini kalau yang aku lihat dengan keadaan dia terbalik di sini, kamu mulai melihat, dan mungkin diakibatkan orang ini kerap kali berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu dan berbuat sesuatu yang merugikan kamu atau membuat masalah bagi kamu, kamu mulai memperhatikan hal tersebut, memperhatikan warning-warning itu, memperhatikan si bendera-bendera merah itu yang tadinya kamu tidak perhatikan. Dan ini merubah
pandangan kamu merubah pikiran kamu akan orang ini, gitu. Six of Pentacles dan Page of Cup, ya. Kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu, kamu menghadapi seseorang dengan emosi yang seperti anak-anak gitu loh, yang belum mature secara emosional. Nah, kalau kamu ya pastinya kamu biasanya yang nonton videoku itu adalah orang yang sudah termasuk di dalam usia dewasa. Tetapi kan yang namanya usia boleh tua, tetapi kan dewasa itu adalah pilihan ya. Tetapi yang aku lihat ini bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang usianya sudah termasuk dewasa, tetapi kelakuannya secara emosionalnya dia belum ke situ. Masih seperti anak kecil, di saat dia merasa seru, dia menggebu-gebu gitu ya, tapi gampang padam, gampang bosen, gampang pengen mainan baru, pengen ngelakuin hal baru yang terus-menerus adalah untuk kepuasan dirinya, tetapi dia belum belum stabil gitu loh. Jadinya buat beberapa dari kamu, mungkin kamu selama kamu berhubungan dengan orang ini, kamu seperti kayak mungkin jadi kayak emaknya gitu. Mungkin jadi kayak emaknya. Harus ngerti kalau dia bikin salah, kalau dia nyakitin kamu, kalau dia berbuat ini, bahkan kayak kalau dia nggak menghormati kamu, atau bahkan mungkin dia ketahuan selingkuh buat beberapa dari kamu dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kayak gue tuh harus apa ya, jadi ya kan kalau misalnya orang tua ya selalu punya pengertian, pemahaman gitu ya. Misalnya anaknya bikin salah, diampuni lagi, bikin salah, diampuni lagi gitu kan ya. Eh, tapi kan ini berbeda gitu loh. Lain kalau kamu berhubungan dengan orang yang sama-sama ingin lebih baik, belajar lebih berkembang, belajar untuk membangun diri, membangun hidup. Dan kita tahu bahwa setiap manusia ini berbuat kesalahan. Susahnya, sulitnya kalau ketemu dengan orang yang tidak mau begitu. Tapi misalnya kan setiap orang punya kesalahan. Iya, kalau misalnya orang punya kesalahan tapi mau memperbaikinya. Yang parahnya kan kalau misalnya berhubungan dengan orang yang berbuat kesalahan tapi berusaha mencari pemakluman akan kesalahan itu dan gak belajar. Contohnya seperti si energi ini, di mana dia terus dan kerap kali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dan tidak belajar dari masa lalu. Selalu mengharapkan kamu mengerti kenapa dia begitu, kamu mengerti dan kamu harus nungguin dia, dan kamu harus sabar, dan kamu harus nerima gitu loh. Itu rasanya seperti itu, aku aja capek loh. Kalau kamu relate, kurasa kamu juga capek. Dan sampai kepada titik kamu tuh capek. Nah ini, kamu tuh capek. Tapi kamu dihadapkan pilihan, apalagi saat mereka kembali. Dan dengan permintaan pemakluman, permintaan maaf, permintaan kamu untuk mengerti, gue terima apa enggak ya? Gue terima apa enggak? Gue beri atau enggak? Gue kasih masuk lagi apa enggak? Tapi kalau kamu tahu pengalaman kamu sudah berapa kali gue bukain pintu rumah gue dan dia ngacak-ngacakin rumah gue, dia masuk ke rumah gue dengan sepatu atau sendalnya yang berlumpur dan becek dan ngotor-ngotorin rumah gue. Rumah ini adalah hati kamu, hidup kamu dan lain sebagainya yang dibikin berantakan oleh orang ini dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sekarang kamu dihadapkan, dia datang, dia ada di depan pagar kamu atau dia ngetok di depan rumah kamu, pengen masuk. Ini pilihannya. Kamu mau bukain apa enggak? Itu kan kamu kan yang pegang kuncinya. Tapi kalau pengalaman kamu sebelum-sebelumnya, bahkan mungkin buat beberapa dari kamu ini bukan cuma sekali kamu diperlakukan seperti itu gitu ya. Rumah kamu diberantakin sedemikian rupa
dengan apa yang kamu alami, kamu mau membiarkan dia masuk lagi, tetapi kamu tahu bahwa pengalaman kamu menghadapi orang ini saat gue kasih masuk, awal-awalnya mereka manis-manis, lama-lama begitu lagi, terus mereka cabut begitu aja, terus balik lagi. Nah itu apa yang kamu pengen? Sampai kapan kamu biarin itu hidup kamu diacak-acak sama orang ini? Itu kembali lagi, yang bisa menentukan adalah kamu sendiri. Devil card. Iya, ada sesuatu yang kayak, apalagi kalau kamu ngedenger aku di dalam pembacaan yang single gitu ya. Seakan-akan kamu single, tetapi kamu kayak ada hubungan dan kaitan ataupun ikatannya dengan seseorang, dan orang itu seperti tahu cara mengontrol dan mengendalikan diri kamu. Gitu loh. Nah, kan? Kan? Tuh. Ini yang aku bolak-balik lihat. Udah di shuffle, udah dibuka, akhirnya dia nongol lagi. Closingnya. Four of Pentacles dalam keadaan terbalik. Belajar untuk melepaskan. Saat kita memaafkan seseorang, bukan berarti kita menerima mereka kembali masuk ke dalam kehidupan kita. Apalagi di saat kita tahu orang ini penuh dengan si bendera merah yang perlu diperhatikan itu, gitu. Dimana di setiap badannya tuh ada penuh dengan warning yang perlu kita pelototin gitu ya. Iya, kamu ini pilihannya ada di kamu. Di sini aku cuma ngelihat belajar dari masa lalu. Belajar dari apa yang kamu lewatin. Ya belajar yang tadi aku bilang, memaafkan seseorang bukan berarti menerima atau menampung mereka kembali di saat kamu tahu bahwa orang ini tidak baik, tidak sehat untuk diri gue, untuk kehidupan gue. Gitu loh. Dan ini bukan hanya kamu melihat ke arah luar loh. Kalau sudah berkali-kali seperti ini, kamu pun harus pay attention sama diri kamu. Kenapa kamu terus bukain pintu untuk beginiin terus? Kenapa kamu terus-menerus bukain pintu? Apakah kamu senang hidup kamu selalu berantakan sama orang ini? Kan enggak. Nah berarti kalau kamu nggak bisa, berarti ada apa? Kamunya sendiri pun harus pay attention sama diri kamu. Kenapa gue? Apa yang membuat gue itu? Karena dengan adanya si devil card bolak-balik ada di the bottom, dari tadi aku ngeliat bolak-balik aku shuffle tetap ada di the bottom beberapa kali. Aku melihat ada satu hal yang seperti nggak mau melepaskan kamu dan tahu caranya mengontrol kamu dan membuat kamu bisa mengikuti dan menuruti dan melakukan hal yang dia inginkan. Gitu loh rasanya. Dan dengan adanya devil card, aku melihat pesan untuk kamu, choose yourself. Pilih diri kamu sendiri. Kalau orang, contoh apa ya, ibaratnya kalau orang menjadikan kamu pilihan gitu ya, orang yang bisa menjadikan kamu adalah prioritas adalah diri kamu sendiri, dan kamu harus punya keberanian untuk menjadikan diri kamu prioritas gitu loh. Kadang-kadang kita cuman ngarepin orang jadikan kita prioritas. Setiap orang itu harus memprioritaskan dirinya sendiri, karena kalau mereka sudah orang lain dahulu gitu, bukan berarti ego, tetapi dengan kita memprioritaskan diri kita, kita lebih punya jagaan di mana kita punya yang namanya guard gitu ya, perlindungan saat orang akan mempergunakan kita, saat orang akan mencelakakan kita, saat orang akan merugikan kita, saat orang akan menyakiti kita, saat orang akan menghambat kita dan lain sebagainya.
yang merugikan diri kita, dengan kita sadar ataupun tidak. Tapi saat kita membuat diri kita prioritas dan kita dengan kita membuat diri kita prioritas, kita tahu bagaimana menyayangi diri kita, sehingga kita pun jadi lebih peka dan waspada. Waktu orang lain tidak lebihnya menyayangi kita, ataupun jauh daripada itu, kita juga tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan cara kita memperlakukan diri kita, itu akan mengajarkan orang lain bagaimana mereka harus memperlakukan diri kita. Kalau kita udah ngebiarin diri kita diinjek-injek, kalau kita ngebiarin diri kita dipergunain, kalau kita membiarkan orang lain tidak menghormati kita, dengan masuk keluar kan berarti orang tidak menghormati kita. Ya. Saat kita tidak melakukan hal itu, orang pun akan melihat, oh ya, gue akan memperlakukan hal yang seperti itu. Tapi waktu kita tahu cara untuk menyayangi, cara untuk memprioritaskan diri kita, cara untuk menjaga diri kita, kita pun akan mengajarkan mereka bahwa gue sendiri menghormati diri gue sendiri menyayangi diri gue. Kalau lu nggak bisa, ya sudah, gitu loh. Ini melepaskan hal yang kamu pertahankan. Karena ini bolak-balik kayak terus menerus terjadi. Entah ini di dalam orang yang sama ataupun ini di dalam tubuh yang berbeda, tetapi orang yang kurang lebih sama, cerita yang kurang lebih sama. Di sini message yang paling kencang adalah belajar dari pengalaman, dan jadikan pengalaman itu adalah guru-guru spiritual kamu yang mengajarkan kamu ke depannya untuk lebih baik. Oke? Ini adalah untuk kalian Scorpio dan Capricorn. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste. Capricorn. Ini adalah pembacaan untuk kalian yang berpasangan. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn, April 2022. Waktu aku shuffle, aku melihat adanya ketidakstabilan, ketidakharmonisan mungkin ya di dalam hubungan kamu, dan rasanya situasi ini lagi nggak kemana-mana ya. Buat sebagian dari kamu ini bisa jadi adanya ketidaksiapan, mungkin satu orang ingin membawa hubungan ini melangkah ke tahap yang lebih lagi gitu ya, yang lebih serius lagi, yang lebih matang lagi, yang lebih stabil lagi, tetapi mungkin di lain pihak ini pasangannya belum siap ataupun selalu menghindar ataupun ya memperlihatkan bahwa mereka belum siap untuk melangkah ke hal yang sama. Itu yang aku lihat, maksudnya rasakan di saat aku men-shuffle, tapi kita lihat di dalam kartu tarotnya ya. The Lover card. Keharmonisan, hubungan, komitmen. Page of Cup dalam keadaan tegap. Buat beberapa dari kamu, iya ini kayak mungkin adalah satu hubungan yang baru. Buat sebagian dari kamu ini adalah bisa terbilang satu hubungan yang baru. Tetapi mungkin salah satu orang ini langkahnya gitu ya, sepak terjangnya itu terlihat seperti buru-buru ataupun memang ya dia lagi menggebu-gebu ya. Ini bisa jadi love bombing person yang ya karena baru dengan emosi yang sedemikian rupa dia mau sesuatu yang lebih, dia mau yang langsung gitu loh. Ya tapi mungkin di lain pihak si orang yang bersama dengan orang ini yang belum siap, karena mungkin dia ngelihat kita baru kenal atau kita baru masuk ke dalam hubungan, kita baru
baru saling mengenal, gue belum tahu ke depannya dan lain sebagainya, ya. Eh, tetapi buat beberapa dari kamu, ini aku lihat juga ada hal yang berhubungan dengan anak kalau kalian sudah menikah, ya. Dan mungkin buat sebagian dari kamu ini ada yang baru melahirkan gitu ya, dan membuat hubungan ini semakin erat gitu. Tetapi kalau dilihat lagi, ada juga sisi yang mungkin sebagian dari kamu melihat adanya seseorang di dalam hubungan ini memiliki pilihan. Karena Page of Cup ini juga merupakan seseorang yang baru yang bisa jadi muncul di dalam hubungan ini, ya. Kita lihat lebih panjang lagi supaya lebih jelas lagi. Keputusan, Ace of Swords, Four of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ada satu kebenaran ataupun satu berita, informasi, atau sesuatu yang dipelajari yang membuat kamu lebih memahami ada apa atau apa yang terjadi di dalam hubungan ini. Dan aku melihat di sini ada hal-hal yang sepertinya membuat tidak tenang, gitu ya, tidak tenang, tidak bisa berpikir dengan jelas. Di sini kayak kamu dihadapkan dengan pilihan di mana kamu harus mengambil keputusan itu. Cuman kamu mungkin nggak bisa tidak seperti rasanya tuh kayak nggak diberikan ruang untuk bisa berpikir dengan tenang tadi. Kamu nggak bisa, karena ada hal-hal yang kayak ganggu gitu loh, kayak ganggu ketenangan kamu pastinya. Temperance dalam keadaan terbalik dan the Wheel of Fortune dalam keadaan tegap. Temperance dalam keadaan terbalik. Iya, ini lebih kayak ada seseorang yang seharusnya mengambil satu keputusan tetapi dia masih belum siap untuk melakukan hal tersebut. Untuk memilih, menentukan, ini masih belum siap. Sehingga dia masih kanan kiri gitu loh rasanya. Ace of Pentacles, The Chariot dalam keadaan tegap, The Sun card dalam keadaan terbalik, dan The Star card dalam keadaan tegap. Tapi sih kalau yang aku lihat ini bisa diselesaikan dengan kayak meminta waktu untuk membiarkan hal ini berproses, dan keduanya harus sama-sama saling mau ketemu di tengah dengan keinginan masing-masing gitu ya. Karena kalau yang aku lihat mungkin pada saat ini ada hal-hal yang bikin sedih, ada hal-hal yang masih nggak dimengerti, masih nggak dipahamin, melihat mungkin potensinya belum ada, ataupun ngelihat bahwa hal ini tuh entah harus dilakukan dengan cara apa gitu. Tapi dengan adanya si Chariot dan The Star card dalam keadaan tegap, hal yang ini tuh bisa dibawa maju ke depan. Hanya keduanya harus sama-sama jelas. Misalkan, contoh yang tadi aku bilang dengan kasus, yang satu pengen ke tujuan A, yang satu belum siap untuk ke tujuan A. Tapi mungkin yang tidak siap ini takut gitu ya,
takut merusak suasana, takut nanti dia jadi ilfeel, takut dia jadi marah, takut dia jadi kecewa, takut dia nanti nggak mau. Ini tuh kayak masih sebenarnya ada cara yang pastinya ya dikomunikasikan gitu ya, untuk bisa, ya kalau kamu belum siap jangan mengambil tindakan dan keputusan yang bisa berdampak ataupun berakibat sesuatu yang permanen tentunya. Kalau kamu belum siap untuk mengambil satu langkah, kamu berikan waktu dahulu dan memberikan penjelasan kenapa kamu belum siap. Dan bila orang ini benar-benar mengasihi kamu dan ingin bersama dengan kamu, pastinya dia akan mengerti bahwa kamu membutuhkan ruang, kamu membutuhkan waktu, kamu membutuhkan kesempatan untuk menjalani sampai kamu benar-benar yakin dengan keputusan-keputusan kamu. Buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini bisa jadi buat sebagian dari kamu ini adalah hubungan LDR. Dimana kalau yang aku lihat di sini mungkin kadang-kadang kan gini. Kadang-kadang ada orang yang menjalin hubungan gitu ya. Dan kebetulan ini adalah LDR gitu ya. Aduh, tempat gue jauh. Ya kalau misalnya beda kota satu negara gitu ya, bisa diupayakan dengan cara gitu ya. Tetapi kalau misalnya gue di sini dia di sana gitu, terus gimana caranya? Apakah ini akan begini-begini saja? Apakah ini cuman just for fun gitu ya, buat senang-senang aja? Dan kamunya masih belum mungkin melihat titik terang gitu loh. Gimana bisa sampai hubungan ini mungkin ke titik yang kamu inginkan, di mana adanya kestabilan di sana, di mana adanya perkembangan di sana. Gitu loh. Ini butuh proses. Termasuk kalau misalnya kamu sekarang sedang punya perbedaan-perbedaan yang masih kamu ingin pertemukan gitu ya, dan ingin mencari solusinya. Ini harus mungkin salah seorang nih kayak gue tuh mau nyoba sesuatu tapi nggak berani gitu loh. Gue pengen melakukan sesuatu atau gue pengen ngomong sesuatu tapi gue nggak berani. Karena di sini kayak ada sesuatu yang menjadi buah pikir dan satu ide, satu hal yang kayak punya planning gitu ya. Tapi untuk mengeksekusinya, dia masih belum berani dan takut mungkin untuk mencoba. Tapi kalau nggak diomongin, nggak diungkapin, gimana caranya sih orang ini bisa tahu, ya kan? Kalau nggak diomongin nggak akan bisa tahu. Dan akhirnya mungkin ada hal-hal yang kamu nggak suka dari dia gitu ya. Tetapi kamunya takut kalau untuk ngungkapin gimana, nanti dia tersinggung segala macam. Tapi kamunya udah punya pikiran yang kemana-mana gitu loh. Tidak dikomunikasikan sama orang sehingga dia tidak mengerti bahwa apa yang dia lakukan, mungkin apa yang dia perbuat atau dia katakan ini tidak sesuai dengan kamu, sehingga dianya tetap melakukan hal tersebut yang bikin kamu mungkin kesel-kesel sendiri, nggak seneng sendiri gitu ya, dan akhirnya punya pikiran-pikiran atau praduga prasangka yang belum tentu benar gitu kan. Alangkah lebih baiknya dikomunikasikan. Kalau yang aku lihat tuh, kalau kamu mau mengkomunikasikannya dan tidak takut mencoba untuk hal tersebut gitu ya. Ya namanya kalau kamu di dalam hubungan gitu ya, ya ini ya perlu gitu loh. Hampir di setiap masalah gitu ya di dalam hubungan ini, kuncinya tuh komunikasi. Kalau udah mau untuk melakukan ini, ya ini bisa jadi bisa jadi jalan gitu loh. Bisa mempermudah sesuatu yang sulit, bisa mempersimpel sesuatu yang complicated gitu ya. Begitu ini nggak ada, hal yang sepele-sepele tuh bisa jadi ribet.
Hal yang tadinya simple bisa jadi complicated gitu. Nah ini kalau yang aku lihat dengan adanya di Sun Card, ada hal yang ditutupin, ada hal yang disembunyiin ataupun ada hal yang di-keep sendiri gitu loh sama seseorang ini. Mungkin ini adalah hal yang sebenarnya dia pengenin gitu ya di dalam hubungan ini. Tetapi kalau nggak diungkapin mana tahu gitu kan. Dicoba dulu. Judgment. Iya, ini ada keputusan bolak-balik aku ngelihat ada keputusan yang sedang kamu pikirkan. Tapi kamu nggak yakin gitu loh akan si keputusan ini. Kembali lagi yang aku lihat. Karena yang di sini ada King of Pentacles dalam keadaan terbalik ya. Kamu masih belum yakin ke depannya gimana. Kamu masih belum mungkin ngerasa stabil, kamu mungkin ngeliat juga pasangannya juga masih belum stabil, hubungannya, kehidupannya, finansialnya, pekerjaannya, dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada orang yang memang belum siap, tetapi di satu sisi ada orang yang kelihatannya sangat ingin hal tersebut gitu loh, yang dia ngerasa udah siap, sedangkan si pasangannya ini merasa belum. Dan dianya mungkin memburu itu, keputusan itu. The World Card. Iya, kalau kita suka banyak ada orang yang ngejelimet gitu loh. Ngejelimet dalam cara berpikirnya, ngejelimet dalam cara dia ngomong, ngejelimet dalam dia melakukan hal gitu ya. Kayaknya tuh ribet banget gitu. Padahal kalau dia mau terbuka dan dia langsung mau to the point gitu ya. Ini tidak menimbulkan dampak-dampak yang bisa makin memperkeruh ataupun bikin hal ini tuh keluar jalur. Mudah-mudahan kamu ngerti ya. Karena kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang rasanya tuh dibikin jelimet gitu ya. Dikarenakan ketidaksiapan seseorang. Mungkin juga ketidaksiapan seseorang ini dia tidak mau berkata jujur kenapa dia nggak siap, kenapa dia nggak mampu, kenapa dia nggak sanggup, kenapa dia nggak mau, kenapa dia nggak yakin dan lain sebagainya. Tetapi dengan alasan yang memang benar-benar gitu ya, mungkin dia nggak mau dilihat, dianggap seperti itu sehingga dia ngalihin arahnya tuh kemana-mana sehingga si orang yang menanggapi ini tuh jadi bingung. Jadi bingung, lu tuh sebenarnya kenapa? Apa sih masalahnya? Apa sih yang membuat lu begini? Apa alasannya? Apa ini cuman alasan? Karena berbagai macam alasan yang blunder. Ini sih dengan adanya World Card ya, ini mencari pemahaman dan kejelasan. Kembali lagi seperti si Ace of Swords ini, pemahaman dan kejelasan akan sesuatu. Karena di sini kalau yang aku lihat sebenarnya ini satu hal yang orang tahu ini misalnya A. Tetapi karena dia nggak enak ataupun dia takut ataupun apapun alasannya, dia berusaha ngalihin gitu ya ataupun berusaha nutupin sehingga yang di sini juga salah mengerti, salah melihat, salah tanggap dan lain sebagainya. Sehingga ini tuh jadi satu hal yang ribet gitu loh. Ini ini pesannya gitu ya. Pesannya adalah mencari kejelasan. Mencari kejelasan dengan mengambil satu tindakan dan keputusan. Dan sikap. Karena di sini kalau yang aku lihat mengenai ketidaksiapan ya.
Lebih kepada itu, ketidaksiapan. Satu hal yang tidak dapat diyakini sehingga orang ini mau ngambil keputusan itu. Satu hal yang tidak dia yakini sehingga dia nggak tahu harus ngapain. Nah, kalau lagi dalam keadaan begini, jangan ngambil keputusan dan tindakan. Benar-benar dipikirkan dahulu. Gitu loh. Dan dicari kejelasannya. Karena kalau yang aku lihat ada orang yang overthinking, ada orang yang menduga-duga, ada orang yang menyangka-nyangka, yang belum tentu hal itu terjadi. Buat sebagian dari kamu, yang tadi aku bilang, mungkin kamu melihat pasangan kamu tuh sepertinya ada orang lain. Dan curiganya ada orang lain. Sepertinya dia punya pilihan. Tetapi kamu mungkin nggak berani untuk menanyakan hal tersebut. Dan hal ini sangat mengganggu. Sangat mengganggu ketenangan kamu. Sehingga ini akan memberikan dampak kepada apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bicarakan. Tetapi seandainya kamu berani untuk ngomong dan mengungkapkan, sehingga kamu tahu kejelasannya. Ataupun mungkin kamu ngelihat kok kayaknya lu nggak siap-siap sih untuk nikah gitu ya. Walaupun mungkin buat sebagian mungkin udah lama gitu ya. Kenapa sih lu nggak siap-siap? Kenapa sih lu kayaknya nggak punya satu tujuan gitu loh yang jelas untuk si hubungan kita. Dan mulai pikirannya, oh jangan-jangan ada orang lain, oh jangan-jangan dia nyimpen ini, oh jangan-jangan ini. Karena kalau yang aku lihat, kalau kamu mau mengungkapkan hal itu, ini masih ada masih ada harapannya untuk merubah situasi dan kondisinya dari apa yang ada sekarang. Itu yang aku lihat cerita dan pesannya. Ya, oke. Aku melihat ada energinya Gemini, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Leo, Virgo, Taurus. Itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu ya. Terima kasih sudah nonton videonya, sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.